Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kemudahan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Randa Haji Sradewi MPD, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Citra Ade Darna dengan NIM A1B121 136, perwakilan dari kelompok 7 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu menyampaikan materi dari kelompok 7 oleh saudara Ella Jamilah sebagai pemateri pertama, Amelia Elin sebagai pemateri kedua, Citra Ade Darna sebagai pemateri ketiga, Jasmine Pardede sebagai pemateri keempat, dan Ayu Wandira sebagai pemateri kelima. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu prosa fiksi. Prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjalin suatu cerita. Prosa fiksi ini jenisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu prosa modern, yang kedua cerita anak, yang ketiga novel remaja, dan yang keempat prosa lama. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama kita, yaitu Ella Jamila. Kepada Ella kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ella Jamila dengan NIM A1B12116. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa fiksi, yaitu prosa modern. Prosa modern merupakan karya prosa yang berkembang setelah mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan asing. Prosa modern memiliki 4 jenis, yaitu cerpen, novelet, novel, dan roman. Cerita pendek atau cerpen diartikan sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek, ukurannya bersifat relatif. Menurut Edgar Allan Poe sendiri, ukuran pendek di sini adalah selesai dibaca dalam sekali duduk. Sedangkan menurut Jacob Sumarjo dan Saini, menilai ukuran pendek ini lebih didasarkan pada unsurnya. Dari segi panjangnya, ada cerpen yang pendek, short story, cerpen panjang cukup, middle short story, cerpen yang panjang, long short story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Elin dengan NIM A1B1211120. Saya akan membacakan materi tentang novelet dan novel. Novelet, novela atau novelet adalah sebuah karya sastra yang memiliki bentuk lebih kecil dari novel. Istilah novela berasal dari bahasa Italia novella (jamak) atau novelle yang berarti dongeng atau sebuah berita. Novela memiliki cerita yang lebih panjang dari cerita pendek, tetapi lebih pendek dari novel. Para penulis fiksi ilmiah dan fantasi Amerika mendefinisikan novel dari ukuran panjangnya, yaitu antara 17.500 sampai 40.000 kata. Bentuk novel lebih banyak ditulis di Eropa daripada di Amerika karena perhitungan dagang percetakan. Novelet terlalu panjang untuk dimuat dalam majalah, tetapi terlalu tipis untuk dicetak dalam bentuk buku berkulit tebal. Dengan munculnya pocket box, kesempatan untuk menulis novelet tumbuh di mana-mana. Selanjutnya tentang novel. Kata novel berasal dari bahasa Italia yang berarti barang baru yang kecil. Pada awalnya, dari segi panjangnya novela memang sama dengan cerita pendek dan novelet. Yang membedakan novel dengan cerpen dan novelet adalah segi panjang dan keluasaan cakupannya. Dalam novel, karena jauh lebih panjang, pengarang dapat menyajikan unsur-unsur pembangun novel itu, seperti tokoh, plot, latar, tema, secara lebih luas, bebas, banyak, dan detail. Permasalahan yang diangkatnya lebih kompleks. Tarigan 2011 menyatakan bahwa novel adalah sebuah cerita dengan alur yang cukup panjang, mengisi satu buku atau lebih yang menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif.
Menurut pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa novel adalah sebuah karya fiksi yang berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan para tokoh yang diceritakan dalam sebuah novel di wilayah ini. Awalnya berkembang dalam bentuk naratif dan non-fiksi seperti surat, biografi, dan sejarah. Namun seiring pergeseran masyarakat dan perkembangan waktu, novel tidak hanya didasarkan pada data-data non-fiksi, pengarang bisa mengubah novel sesuai dengan imajinasi yang dikehendakinya. Sekian, terima kasih. Roman atau romanse berasal dari jenis sastra epik dan romansa abad pertengahan. Jenis sastra ini banyak berkisah tentang hal-hal yang sifatnya romantik, penuh dengan angan-angan, biasanya bertema kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman dan sastra Indonesia diacu pada cerita-cerita yang ditulis dalam bahasa Roman atau bahasa rakyat Prancis abad pertengahan, yang masuk ke Indonesia melalui kesusastraan Belanda. Di Indonesia, apa yang diistilahkan dengan roman ternyata tidak berbeda dengan novel, baik bentuk maupun isinya. Oleh karena itu, sebaiknya istilah roman dan novel disamakan saja. Cerita anak. Cerita anak adalah karya sastra anak berupa prosa, mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang, ataupun dapat berupa imajinasi, mengisahkan dunia anak-anak. Cerita anak mencakup rentang umur pembaca yang beragam, mulai rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun. Bahkan 13 dan 14 tahun. Adapun bentuknya bermacam-macam, baik serial, cerita bergambar, maupun cerpen. Tema cerita anak juga beragam, mulai dari persahabatan, lingkungan, kemandirian, dan lain-lain. Sifatnya juga beragam. Di Indonesia, para pengarang cerita anak antara lain Toha Mohtar, Mansur Samin, Titi Said, Sidwojo Adian, Tri Wahyono, Nimas Heming, Slamet Mansuri, Ayu Widuri, Dian Pratiwi, Haruy Soekarno, Radar Pancadahana, Tuti Muhlih, Arif Maulana, Sukardi, Tetet Cahyati, Doroti Rosa Herliani, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, novel remaja. Novel remaja adalah novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Oleh karena yang tujuannya remaja, maka isi dan penyajiannya pun disesuaikan dengan dunia remaja. Dari segi isinya, novel remaja biasanya berkisah tentang percintaan, persahabatan, pengukuhan, atau petualangan. Bahasanya adalah bahasa khas remaja yang mengacu pada bahasa gaul, bahasa khas remaja kota. Dilihat dari jenis ceritanya, ada novel detektif, petualangan, juga novel drama. Novel remaja yang sedang booming akhir-akhir ini adalah novel remaja yang disebut chick lit dan teen lit. Chick lit singkatan dari chick literatur, artinya karya sastra yang bercerita tentang wanita. Tetapi chick lit lebih sering didefinisikan sebagai karya sastra populer yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari seorang wanita lajang kota yang serta pola pikirnya modern. Chick lit disajikan dengan ringan, menghibur, dan bertutur tidak formal. Chick lit diarahkan pada gadis dewasa 17-26 tahun. Adapun teen lit, chick lit dari tenaga literatur, diarahkan pada remaja yang lebih beliau seusia anak SMP. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira dengan NIM A1B1212127. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosa lama, yaitu karya prosa yang berkembang dan hidup di kehidupan masyarakat Indonesia terdahulu, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat yang hidup dengan kesederhanaan. Prosa lama juga diistilah cerita rakyat atau folklore, yaitu cerita berisi kehidupan rakyat yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Secara lisan, menurut Danaya 199, jenis-jenis prosa terdiri atas 1. Dongeng, yaitu cerita dari hasil imajinasi pengarang. 2. Hikayat, yaitu cerita sejarah atau roman yang bertujuan untuk membangkitkan semangat juang. 3. Kisah, yaitu kisah sastra lama berisi tentang cerita perjalanan seseorang yang dari satu tempat ke tempat lain. 4. Tempo, yaitu kisah yang berkaitan dengan peristiwa dan tokoh sejarah.
Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materi kita pada hari ini. Dan acara selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab, dan untuk penanya boleh bertanya di kolom komentar. Dan sekian hasil dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Citra Adadarna sebagai moderator dari kelompok 7 mohon undur diri. Apabila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.